wasallam beserta para sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in ila yaumil akhir. Dan bacakan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa shaum Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan ini termasuk daripada rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua wa iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga wa itauz zakah, menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan. Dan yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa Ramadan itu adalah tarkul mufattirati minal fajri kulli yawmin minasy syahri tasi' minas sanatil arabiyyah alladhi awwaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Puasa Ramadan adalah meninggalkan daripada segala macam yang membatalkan puasa. Minal fajri, dari terbit fajar, kulli yaumin, setiap hari, minasy syahri tasi', di bulan yang ke-9, minas sanatil arabiyyah, daripada bulan Arab, yaitu syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, jadi puasa Ramadan itu letaknya pada bulan yang ke-9 daripada bulan Hijriah. Setelah bulan Ramadan, bulan Syawal yang ke-10, Zulqa'dah yang ke-11, dan Dzulhijjah yang ke-12. Kembali kepada bulan Muharram. Berarti Muharram adalah awal tahun. Dan insya Allah nanti sedikit kita akan sampaikan tentang hal-hal yang berkaitan tentang awal dan akhir tahun. Jadi membatalkan semua, meninggalkan semua yang bisa membatalkan puasa. Ini sudah kita bahas selama 1 bulan Ramadan penuh. Para muballigh, para ustadz sudah menyampaikan hal-hal tersebut. Apa saja yang bisa membatalkan puasa dan apa saja yang bisa menghilangkan pahala puasa, itu sudah kita bahas. Jadi kita di sini membahas secara global saja. Yang mana pada bulan Ramadan itu awalur rahmatun, awalnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan pertengahannya adalah ampunan Allah, wa akhiru itqun minan nar, dan 10 hari terakhir pembebasan daripada api neraka. Jadi 10 hari pertama Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mencurahkan rahmatnya. Di 10 hari kedua Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mencurahkan ampunannya kepada para hambanya. Dan di 10 hari terakhir Allah lebih banyak membebaskan hambanya daripada api neraka. Walaupun mulai awal sampai akhir itu yang namanya rahmat, maghfirah, itqun minan nar itu sudah ada. Hari pertama ada rahmat Allah, ada maghfirah Allah, ada itqun minan nar. Cuman lebih fokus lagi di 10 hari pertama rahmat Allah, 10 hari kedua adalah maghfirah, dan 10 hari terakhir adalah itqun minan nar. Jadi orang yang mendapatkan bulan Ramadan dan dia berpuasa pada bulan tersebut, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan pasti mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan pembebasan daripada api neraka. Apalagi orang yang misalkan meninggal di bulan Ramadan. Meninggal di bulan Ramadan adalah termasuk daripada tanda-tanda indikasi orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena
tidak ada yang bisa menentukan kapan dia akan meninggal dunia. Kita ini kada ada yang tahu kapan kita akan meninggal, hari apa kita akan meninggal, di waktu kapan, tempatnya di mana, waktunya kapan, itu kada ada yang tahu. Cuman yang jelas di antara tanda-tanda orang yang meninggal keadaan husnul khotimah, meninggal di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, meninggal pada hari Jumat dan pada malam Jumat, meninggal pada hari Senin dan malam Senin, meninggal pada hari Kamis dan pada malam Kamis. Itu diantaranya ya, orang tersebut memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggal pada hari-hari itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang meninggal dalam hari-hari yang baik, di waktu-waktu yang baik, dalam keadaan yang baik, memang karena ada pekerjaan rutinitas ibadahnya yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir orang ini kita lihat kada tapi pak ibadah. Tapi karena ada satu perbuatan, ada satu gawian yang mana dengan gawian tersebut membuat Allah ridha, membuat Allah suka. Nah, dengan sebab itulah Allah akan bisa meletakkan dan memilihkan hari yang baik sebagai keutamaan yang Allah berikan kepada orang tersebut dengan satu ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, jangan kita menentengkan segala macam ibadah, baik itu ibadah kecil ataupun ibadah yang ganap, taat yang kecil ataupun taat yang besar. Karena Allah memang menyembunyikan keridhaannya di perbuatan taat hambanya. Belum tentu di taat yang besar Allah letakkan ridhanya. Bisa saja di satu ketaatan yang kecil Allah berikan keridhaannya. Misalkan orang tersebut membuang sampah yang ada di dalam masjid, hanya membuang satu bungkus permen, dibuangnya ikhlas dia karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa dengan sebab itu Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, maka kada mungkin Allah murka. Kalau Allah sudah kada murka, maka kada mungkin Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Pasti keridhaan Allah itu arahnya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan remeh, tapi nilainya besar di sisi Allah dan bisa saja di situ letak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan keberkahan pada makanan. Makanya kita dianjurkan oleh para ulama dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak mubazir terhadap makanan. Karena setiap makanan yang kita makan, yang kita peroleh dengan rezeki yang halal, itu ada keberkahan dari makanan itu. Kita makan nasi, jangan berbuang-buang, jangan tabdzir. Karena kemungkinan ada di butir nasi yang terakhir di situ ada letak keberkahannya. Tapi kita kadang memakan nasi itu, padahal keberkahannya ada di nasi yang terakhir. Mungkin nasinya sudah habis, tapi kemungkinan ada keberkahan di kuahnya yang kita sisakan tadi. Sedangkan kuahnya akan kita habiskan, padahal di situ letak keberkahannya. Makanya ada di antara jamaah yang bercerita, ya, Jersidin, kalau guru judi itu kalau makan habis sampai ke kuah-kuahnya dihirup oleh Sidin. Karena ajar beliau kemungkinan berkah dari makanan itu adalah di butir nasi yang terakhir ataupun di hirupan kuah yang terakhir. Makanya dihabiskan beratan. Kalau dihabiskan beratan, insya Allah pasti sudah dapat berkahnya. Dan Allah merahasiakan itu. Apakah pada suapan kita yang pertama, suapan kita yang kedua, atau suapan kita yang terakhir, atau di butir nasi yang terakhir, atau di sisa kuah yang terakhir. Itu ada keberkahan. Kalau
rezeki tersebut kita dapatkan dari rezeki yang halal. Nah, jadi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan keutamaan dari Allah, meninggal dari Jumat, meninggal di Ramadan, itu semua anugerah dari Allah. Jadi bukan tidak ada asbab, semuanya ada asbab. Ya, mungkin karena orang ini ketujuh menyenangkan orang, bisa saja Allah ambil dia di hari yang mulia, di bulan yang mulia, dalam keadaan yang baik. Dan sebaliknya, walaupun orang tersebut ahli ibadah, tapi bisa saja meninggalnya dalam keadaan baik. Karena apa? Karena kemungkinan ada satu perbuatan yang membuat Allah murka. Orang ini rajin ibadah, puasa siang malam, sholat sunat tidak pernah tertinggal, tapi mungkin ada satu perbuatan yang Allah tidak suka, yang membuat Allah murka. Apakah dengan lisannya selalu menyakiti orang lain, selalu menghibah orang lain? Mungkin dengan sebab ini Allah murka, sehingga ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut yang begitu banyak tidak dipandang oleh Allah, dan yang nampak adalah perbuatan yang membuat Allah murka tersebut. Sehingga dengan sebab itu bisa saja orang tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini biasanya adalah suatu perbuatan dosa yang kecil tapi dianggap remeh oleh pelakunya. Apalagi perbuatan dosa besar dianggap remeh, perbuatan kecil dianggap remeh oleh pelaku, ini sudah bisa menyebabkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tentunya cerita yang sudah selalu kita dengar adalah seseorang yang ketika ini ibaratnya seorang yang saleh, setelah makan dia mengambil lidi kepunyaan orang lain. Dari daun kelapanya ambil untuk membersihkan nasi yang ada di mulutnya. Hanya dengan mengambil itu dan dia menganggap ini kada apa-apa. Mengambil yang sedikit itu dia meremehkan, ini menganggap itu kada apa-apa. Padahal kan itu tetap miliknya orang lain dan perlu izin terhadap pemiliknya. Karena dia meremehkan, dengan sebab itu Allah murka dan meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Nah, jadi perbuatan maksiat kada boleh kita remehkan, begitu juga perbuatan taat tidak boleh kita remehkan. Karena murka Allah rahasiakan pada perbuatan maksiat hambanya, baik itu kecil ataupun besar. Dan keridhaan Allah sembunyikan pada ketaatan hambanya, baik yang kecil ataupun yang besar. Artinya, kalau perbuatan taat yang kecil selalu kita laksanakan, kada pernah kita tinggalkan, apalagi yang taat yang besar, maka dalam sekelompok perbuatan taat ini sudah mencakup keridhaan Allah, pasti kita dapatkan. Dan begitu juga perbuatan maksiat, baik kecil ataupun besar, kita sudah tinggalkan, maka kita akan terhindar daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya manusia tidak pernah terlepas daripada dosa, tidak terlepas daripada perbuatan maksiat. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengakui itu adalah perbuatan dosa. Jangan sampai kita kadang mengakui suatu perbuatan dosa itu bukan dosa. Kalau itu salah, akui salah. Kalau itu dosa, aku itu dosa. Jangan kita mencari dalil yang sampai membolehkan ataupun menghalalkan perbuatan maksiat tersebut. Kalau kita sudah mengakui, maka yang harus kita laksanakan berikutnya adalah bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah taubat dengan taubatan nasuha yang sebenar-benarnya, seberapapun banyak dosa kita, pasti Allah akan mengampuni dosa kita. Karena maghfirah Allah lebih luas daripada dosa kita. Jadi tidak ada kata-kata berputus asa. Saking merasa banyaknya dosa, seakan-akan Allah tidak akan mengampuni lagi. Itu adalah bisikan daripada syaitan semuanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau kembali kepada Allah, kalaupun dosa kita ini setinggi langit,
ya, setinggi dari bumi sampai langit dosa kita saking tingginya. Kalau kita datang kepada Allah dengan tadarruk, merendahkan diri dan merasa kita ini adalah orang yang hina, maka pasti Allah akan mengampuni dosa kita semua. Berhadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah puasa Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabus sama fala yughlaq minha babun hatta yakhruj akhir lailatin minhu. Apabila sudah tiba di malam pertama di bulan Ramadan, maka dibukalah pintu langit. Dan pintu langit itu tidak akan ditutup satu pintu pun sampai akhir daripada bulan Ramadan. Hanya ditutup pintu langit tersebut. Artinya kalau pintu langit sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu kesempatan kita yang pertama untuk istijabatul doa. Doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mudahnya kita untuk mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, ampunan Allah, dan juga untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Wasababuhu anna Adam lamma akala min asy-syajarah baqiyat aklatu fi jasadi 30 yawman. Falamma safa jasadu minha taballahu alaihi farada ala dzurriyyatihi siyama 30 yawman. Di antara sebab kenapa kita diwajibkan puasa 30 hari, ya, 30 hari dalam setahun, yaitu di bulan Ramadan. Di antara sebabnya, ya, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika di dalam surga beliau memakan buah khuldi. Dengan sebab memakan buah khuldi itu, maka Allah turunkan dari surga ke bumi. Dan buah khuldi yang dimakan oleh Nabi Adam itu tidak hilang. Yang dimakan tadi itu nak ada hilang selama 30 hari hanya hilang. Yang dimakan Nabi Adam tadi. Maka tersisa daripada makanan tersebut buah khuldi tadi selama 30 hari. Falamma safa, ketika sampai 30 hari baru hilang bersih makanan buah khuldi itu dari jasad ataupun tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah 30 hari taubat Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fa farada ala dzurriyyatihi, Allah mewajibkan berpuasa kepada zuriatnya Nabi Adam 30 hari sesuai dengan lamanya buah khuldi itu ada di dalam jasadnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi artinya puasa itu adalah menghilangkan, menghapus dosa dan juga menghilangkan makanan-makanan yang kada baik di dalam tubuh kita. Itu di antara hikmah kita berpuasa. Selanjutnya wahijjul baiti. Wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berpuasa melaksanakan haji, ya, ke Baitillahil Haram bagi orang yang mampu. Ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kita baca sedikit tentang awal akhir tahun dan awal tahunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Annal Muharram syahrun azim wa fadlu katsirun amim wa afdalu syuhur lis-shaumi ba'da Ramadan. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, keutamaannya sangat banyak, dan dia lebih bulan yang paling utama daripada setelah bulan Ramadan. Kemudian bulan Rajab, kemudian Zulhijjah, Zulqa'dah, kemudian bulan Sya'ban. Ini urutan-urutan kemuliaan bulan untuk berpuasa. Bahwa Syarullahil Haram, kemudian bulan ini adalah bulan yang haram. Abdulul Ashhuril Hurum al-Muqaddam wa thalithu thalatha al-Hurum as-rabi'uha Rajab wal Fard.
termasuk bulan yang ketiga daripada bulan haram, kemudian dilanjutkan dengan bulan Rajab. Man shoma, Rasulullah SAW bersabda, man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di akhir hari daripada bulan Dzulhijjah dan hari pertama di bulan Muharram, ja'alallahu ta'ala lahu kafarata khamsina sanah. Allah akan mengampuni dosanya selama 50 tahun. Allah akan melebur dosanya selama 50 tahun. Wa shaumu yaumin minal Muharram, dan berpuasa satu hari di bulan Muharram itu sama nilainya berpuasa 30 hari di bulan yang lain. Nah, jadi keutamaannya sangat luar biasa berpuasa di bulan Muharram. Jadi kita dianjurkan ini akhir tahun berpuasa dan di awal tahun berpuasa juga. Kenapa di akhir tahun kita dianjurkan berpuasa? Karena supaya kita mengakhiri tahun ini dalam keadaan ibadah. Supaya kita mengakhiri tahun ini dalam keadaan husnul khatimah. Itu tujuannya. Kalau kita sudah terbiasa mengakhiri tahun itu dalam keadaan husnul khatimah dengan puasa, dengan ibadah, dengan zikir, dengan sholawat, maka ini insya Allah akan memudahkan kita juga mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khatimah. Jadi dibiasakan kita ini kan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, maka usahakan setiap akhir daripada hari kita akhiri dalam keadaan husnul khatimah. Berarti akhir daripada hari itu qubailal maghrib, ketika mendekati waktu maghrib, maka usahakan kita ibadah di situ. Paling kadang kita zikir atau sholawat, baca Quran kan. Ya, kurang lebih setengah jam, seperempat jam hendak maghrib, gunakan untuk zikir kepada Allah supaya mengakhiri hari itu dengan ibadah kepada Allah. Akhir daripada minggu, akhiri juga dalam keadaan yang baik. Akhir daripada bulan, biasakan kita mengakhirinya dalam keadaan yang baik. Maka itu disebut dengan ayyamus sud, ya, hari yang mana bulan itu kada timbul, harinya hiram. Hiram itu harinya kada timbul. Kalau ayyamul bid, hari-hari putih, berarti 13, 14, 15 ketika bulan memang lagi tatarangannya. Kalau ayyamus sud, hari hiram itu memang bulan kada muncul. Disunahkan kita berpuasa di hari-hari hiram tadi supaya mengakhiri bulan dalam keadaan husnul khatimah. Akhir tahun gitu juga, di akhir bulan Dzulhijjah, di akhir tahun. Maka dengan kebiasaan ini akan menyebabkan orang itu insya Allah meninggal pun dalam keadaan husnul khatimah, dipermudah oleh Allah. Itu tanda-tanda, ya, tanda-tandanya kalau akhir harinya mudah mengakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum hari berakhirnya ibadah, sebelum minggu berakhirnya ibadah, diakhiri dengan puasa kah? Atau dengan ibadah yang lain. Akhir bulan ini ibadah, baik dengan puasa atau dengan ibadah yang lain. Akhir tahun ini isi dengan ibadah. Ini salah satu petanda orang tersebut akan dimudahkan Allah Ta'ala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu tujuannya kenapa? Ya, di akhir bulan Dzulhijjah itu kita disuruh untuk berpuasa karena ini akhir tahun. Dan disunahkan juga awal Muharram, disunahkan juga berpuasa supaya mengawali hari itu dengan yang baik, mengawali awal tahun dengan yang baik. Awalnya baik, akhirnya baik. Ya,
Karena ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dan di akhir, awal baik, akhirnya baik, walaupun di pertengahan ada perbuatan yang kada baik, maka insya Allah akan ditutupi oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan di akhir yang kita lakukan tadi. Artinya kayak ini, kayak apapun kita ini banyaknya ibadah, kayak apapun baiknya kita, kalau akhir hidup kita itu su'ul khatimah, maka ibadah ini kada dipandang oleh Allah. Ya, kada ada manfaatnya kalau akhir daripada hidup kita adalah su'ul khatimah. Maka berusaha untuk mengakhiri hidup itu dalam keadaan husnul khatimah. Ikhtiarnya, usahanya paling kada kita membiasakan setiap hari diakhiri husnul khatimah, setiap minggu diakhiri husnul khatimah, setiap tahun diakhiri husnul khatimah. Awalnya juga diawali dengan yang baik. Awal hari, awal minggu, awal bulan dibiasakan dengan amalan-amalan yang baik. Kada bisa kita kada mampu berpuasa di akhir Dzulhijjah, paling kada perbanyak diisi dengan ibadah. Apalagi di jam-jam terakhir, hendak akhir tahun pun, jam-jam terakhirnya setengah jam akhir tahun itu isi dengan ibadah, isi dengan doa, isi dengan istighfar, isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya satu tahun yang kita jalani, yang sudah kita lewati ini, segala macam maksiat, segala macam dosa diampuni Allah, tidak dipandang oleh Allah, dan taatan kita yang kita lakukan, walaupun ketaatan kita belum sampai kepada tahap ikhlas, sebelum sampai kepada ibadah ketaatan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan itu ada nilai dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akui ketaatan yang kita gawikan, yang kita kerjakan itu belum sampai kepada tahap ikhlas, itu belum sampai lagi. Kita akui memang kita belum kawa ikhlasnya, dengan sebenarnya ikhlas itu belum bisa. Paling kadang kalau kita mengakui kelemahan kita, Allah memaklumi dengan kelemahan tersebut, dan Allah terima ibadah kita seadanya, itu diterima Allah Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Dan di awal bulan Muharram disuruh kita, dianjurkan untuk membaca doa. Doanya sudah ada tertera di risalah amaliyah akhir tahun dan awal tahun ada. Dan juga pada hari awal Muharram dianjurkan untuk membaca ayat kursi kalau mampu sebanyak 360 kali. Ayat kursi 360 kali. Setelah itu baca doanya, ya muhawwilal ahwal hawil hali ila ahsanil hal bihalik wa quwwatik ya aziz ya muta'al wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wahai zat yang bisa merubah keadaan. Siapa zat itu? Yaitu Allah. Hanya Allah yang bisa merubah keadaan kita. Ya muhawwilal ahwal, zat yang bisa merubah dari segala macam keadaan. Hawil hali, rubahlah keadaanku ila ahsanil hal, kepada keadaan yang paling baik. Jadi hari pertama kita membaca supaya setahunan ke depan keadaan kita itu keadaan yang paling baik, taat kita yang paling baik, ibadah kita yang paling baik, hati kita yang paling baik, ikhlas kita ikhlas yang paling, semua keadaan pokoknya yang paling baik. Ini yang kita harapkan. Kenapa disuruh membaca doa tersebut? Kemudian setelah membaca doa itu, kalau mampu membaca ayat kursi 360, fa innaha hisnun hasirun minasyaitonir rajim fi dzalikal am, karena itu akan menjadi benteng yang kokoh, tameng yang kuat daripada syaitan yang terkutuk, fi dzalikal am, dari setahun penuh itu. Wa fiha minal fawaid la yu'ad wa la yuhad, wa kana syekhuna yani Syekh Utsman Ad-Dimyati, Syekh Utsman Dimyati muwadziban ala dzalik, beliau kada pernah meninggalkan amalan ini. Begitu juga beliau membaca doa setelah membaca ayat
ayat kursi tersebut. Di hari pertama juga menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalimat basmalah sebanyak 113 kali tulis di kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan kada berharokat, kada usah berbaris nulisnya. Kada berbaris, lebih baik lagi kada bertitik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim kada berbaris dan kada bertitik sebanyak 113 kali. Karena di antara keutamaannya orang yang membawanya li'anna hamilaha tidak akan ditimpa sesuatu hal yang tidak diinginkan bagi siapapun yang membawa tulisan tersebut. Jadi apa-apa yang tidak diinginkan, kita dizolimi orang, kita disakiti orang, barang kita dicuri, kita diganggu, itu insya Allah akan dihindarkan oleh Allah. Rumah kita diandaki itu insya Allah aman daripada segala hal yang tidak diinginkan. Begitu dia dianjurkan untuk menulis kalimat Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman sebanyak 50 kali kalau mampu, ya. Ar-Rahman 50, Bismillahnya 113 kali. Man kataba Ar-Rahman 50 marratan udakhala biha ala sultanin ja'ir aw hakimin zalim amina min syarrih wallahu a'lam bi asrarih. Barang siapa yang menulis kalimat Ar-Rahman 50 kali, maka kalau dia membawa tulisan tersebut dan dibawanya kepada sultan yang ja'ir, sultan yang zalim ataupun hakim yang zalim, maka dia aman daripada kezalimannya itu. Artinya kalau kita bawa tulisan itu kepada orang yang kita takuti, siapapun dia, maka insya Allah kita akan aman. Kalau untuk di rumah, nah, untuk di rumah ini ditulis, ya, yaitu afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna bayatan wa hum naimun awamina ahlul qura ayatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Nah, ini ditulis di dalam satu kertas, kemudian tulisannya itu direndam ke dalam banyu, dan banyunya tadi dipercikan ke setiap pojok rumah ataupun pojok kamar kita. Tujuannya adalah litardil hawam al-mu'ziyah minal manzil. Ini ditulis pada hari pertama di bulan Muharram. Tujuannya adalah untuk mengusir keinginan, niat-niat, maksud-maksud yang kada baik daripada manusia ataupun jin daripada rumah tersebut, ya, manusia yang iri, yang dengki, yang kada suka, ada niat yang kada baik, maka insya Allah dia akan aman. Baik itu jin, ya, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat tadi yaitu surah Shad ayat 192 sampai 193. Ini masuk daripada mujarrabat, ya, yang mujarrab. Faktubtaha oleh ditulis pada hari pertama di bulan Muharram fi kertas, di satu kertas, baghsilhu bil ma', dan cucilah dengan air tulisan tersebut, warushahu fi zawayil bait awidar. Kemudian percikan air itu ke buncu-buncu rumah, ke buncu-buncu kamar. Fa innaka ta'man min jami'i dzalik. Engkau aman daripada niat atau maksud atau keinginan-keinginan yang kada baik terhadap rumah tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mengakhiri akhir tahun ini dalam keadaan beribadah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri tahun ini dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian Allah mudahkan kita untuk mengawali awal tahun ini untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk berpuasa pada hari terakhir dan di awal tahun, yaitu fi syahril haram, ya, fi syahril muharram, pada bulan Muharram. Dan mudah-mudahan juga dengan asbab tersebut Allah Subhanahu wa taala akhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah hazina wa likulli salih wa ala musallallahu alaihi al-Fatihah.